Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Adiyat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari ayat 6. Qala Allah Ta'ala innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Rabbnya. Kedudukan ayat ini adalah sebagai substansi sumpah, atau dalam istilah bahasa Arabnya al-muqsamu alaih. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wal muqsamu alaihi qawluhu innal insana li rabbih lakanud. Berita yang atau khabar yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpahnya pada surah ini, ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ini semua adalah sumpah. Sumpah Allah tabaraka wa taala dengan kuda-kuda perang, ya. Dengan berbagai sifatnya, sifat kuda-kuda perang yang lari kencang, terengah-engah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan atau menegaskan bahwa innal insana li rabbih lakanud. Perhatikan baik-baik. Berarti ada berita besar, ada berita yang sangat penting tentang kita yang dikhabarkan oleh Sang Pencipta kita, dan pengkhabarannya ini sampai diperkuat dengan sumpah-sumpah, tidak datar pengkhabarannya, ya, bahwa manusia itu punya sifat sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Allah. Sifat ini kalau dipelihara akan membinasakan orang. Maka setelah kita membaca ayat ini, salah satu PR besar bagi kita adalah bagaimana mengikis sifat ini, nah, sehingga berbalik menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay al-manu ay innal insana li rabbih lakanud ay lamanu'un lil khair alladhi alaihi li rabbih. Sangat enggan, sangat malas menunaikan kewajiban atau kebaikan yang Allah wajibkan atasnya. Ini nyata. Nah, ketika manusia itu tidak mujahadah, tidak berjuang mengikis sifat ini, maka yang menonjol pada dirinya adalah sifat ini. Tapi kalau dia berjuang, dia menyerap agama ini, ada iman, nanti ingat akhirat, ingat hisab dan lain sebagainya, maka melalui dengan sebab perjuangannya, dan tentunya yang pertama adalah taufik dari Allah, dia bisa merubah dirinya, bisa menempa dirinya menjadi sebaliknya, yang akhirnya membawa keberuntungan dan kebahagiaan di akhiratnya. Tapi kalau manusia itu cuma makan yang bergizi, kemudian istirahat cukup, olahraga cukup misalnya, ya, kemudian dia tidak menempa dirinya ini, tidak mengikis ini, maka nanti yang terjadi itu bisa jadi orang badannya sehat
wal afiyah, tetapi kafurnya, ingkarnya itu tetap melekat. Bahkan kadang-kadang orang itu sukses besar di satu sisi, ya. Dunia bergelimang melimpah, tapi dia tidak bersyukur, dia tidak rukuk, tidak sujud, mengagungkan dan mencintai zat yang memberi semua itu. Kehidupan yang begini ini kehidupan yang paling berbahaya. Tapi sebagian orang menganggap begini ini sukses besar. Masya Allah. Kehidupan itu kalau cuma dilihat dunia ini, tidak dikaitkan dengan akhirat, ya, itu orang-orang yang seperti ini nanti akan menjadi bintang. Ya. Bahkan kadang-kadang itu tidak percaya dengan adanya Allah, ateis misalnya, tapi dia sukses dari sisi duniawi. Orang-orang yang tidak paham kehidupan, bahkan kadang-kadang itu sebagian orang Islam menganggap orang seperti ini orang sukses. Ya. Fatabi'atul insan wajibillatuhu, maka tabiat manusia dan sifat bawaannya, anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquq. Dirinya ini tidak berkenan, ya, tidak berkenan, ya, tidak mau menunaikan hak-hak yang ada padanya. Ya. Ketika orang ini hidup, kemudian dia tidak menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan, hak Allah tidak tunaikan, bahkan hak manusia saja, hak orang tua, hak istri, hak harta dan lain sebagainya, itu kalau tidak ditunaikan. Saya ambilkan contoh, ya. Orang yang tidak menunaikan hak Allah, dan ini dosa yang paling besar. Hak Allah itu ditauhidkan, diyakini bahwa annahu la ilaha illahu. Orang yang tidak menunaikan hak Allah dalam arti yang tidak menauhidkan Allah, mati dalam keadaan seperti itu, ya. Kita sudah belajar tauhid khatam kemarin, Pak, ya, 3 jilid, ya. Syirik besar itu bahayanya adalah melebur semua amal dan menyebabkan kekal di neraka. Tidak menunaikan hak Allah, ya, menyekutukan Allah atau tidak beriman kepada Allah, ya, itu naudzubillah min dzalik, ini penyebab kesengsaraan dan penderitaan akhirat yang paling besar. Setelah Allah, kita fokus ke manusia. Manusia yang paling besar haknya itu ibu dan bapak. Durhaka kepada ibu dan bapak, ini diposisikan dalam Islam dosa besar. Jadi kalau ada anak tidak menunaikan hak ibunya, hak bapaknya, yaitu ihsan, ya, kalau bahasa Al-Quran ihsan atau berbakti, ini dosa besar. Ya, tidak menunaikan hak keluarga, anak istri. Rasulullah SAW mengkabarkan cukuplah orang itu melakukan dosa besar ketika dia berbuat zalim kepada keluarganya, istri, dan seterusnya. Orang yang tidak menunaikan hak harta yang Allah wajibkan atasnya, ya. Ini masya Allah, orang kaya itu sekarang sesuatu banget, ya. Orang kaya itu sekarang menjadi bintang, ya. Orang-orang kaya itu disebut apa, Pak? Anak-anak apa bahasa gaulnya sekarang itu apa? Sultan, ya. Negara kita itu kan negara demokrasi. Pemimpin tertinggi negara itu presiden. Dulu itu ada sultan. Sultan itu sekarang disematkan kepada orang-orang kaya. Sultan Rawalumbu, misalnya Pak Bowo, misalnya, ya kan? Tetapi kalau dia tidak menunaikan hak hartanya, orang yang dipuja-puja, masya Allah ini sultan ini, ya. Kalau dia punya emas dan perak, tidak dikeluarkan zakatnya, dengan sebab dia enggan mengeluarkan zakat hak hartanya ini, kalau duit 2,5%, ya, setahun sekali. Ini, nah, keengganan dia untuk mengeluarkan zakat ini membuahkan ancaman yang sangat mengerikan dari Allah. Barang siapa yang menimbun emas dan perak dan tidak keluarkan zakatnya, maka itu nanti akan dirupakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah lempengan-lempengan ini yang dipanggang di jahanam dan untuk menyetrika dia. Ini ikhwatal iman, ya. Untuk orang-orang kaya, ini renungan untuk orang-orang kaya. Harta yang dimiliki, bahkan kadang-kadang itu pelitnya, naudzubillah, hartaku, mati dia semuanya lepas dari milik.
itu kalau tidak dikelola dengan baik, tidak usah cukup tidak mengeluarkan zakat. Seandainya semuanya itu beres ya, ngambilnya itu Masya Allah dari usaha yang halalan thayyibah, nggak dolim sama sekali. Tapi setelah terkumpul dia tidak keluarkan zakatnya. Cukup dengan tidak mengeluarkan zakat itu, dia terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Kalau ternak, kata Rasulullah SAW, yang tidak dikeluarkan zakatnya, dan ternak itu nisabnya sebagaimana emas juga nisabnya besar ya, dari harta yang banyak dikeluarkan cuma sedikit saja dia nggak mau, ini menimbulkan bahaya yang luar biasa. Ancaman untuk orang yang punya ternak dan tidak mau membayar zakatnya, diapain oleh Allah? Ancaman adabnya, dia akan diinjak-injak oleh ternaknya itu. Kalau ribuan ontanya atau ribuan sapinya, ribuan kambingnya. Nah, nih ketika harta ini dikaitkan dengan akhirat, itu ada satu keadaan yang sangat mengerikan. Ketika pemilik harta itu dia memelihara pelitnya, memelihara kekafirannya, tidak bersyukur kepada Allah, itu akan menghancurkan dia. Tapi sebaliknya, ketika harta ini sebagiannya dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, ada harapan yang luar biasa, perlipat gandaan ganjaran yang sampai 700 kali lipat. Ya, ini PR buat kita masing-masing ya. Bagaimana kita ini menempa diri kita agar menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Jangan menjadi hamba yang malas, yang enggan ya, menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan, menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan. Dan hak ini banyak ya, dimulai dari diri sendiri, ada hak Allah, ada diri kita sendiri. Setelah kita berkeluarga nanti ada, sebelum kita berkeluarga ada diri sendiri, ada orang tua, nanti ditambah lagi hak anak, hak istri. Kita hidup bersosial nanti bertambah hak tetangga, hak tamu. Bahkan sampai kalau kita memelihara binatang misalnya, itu juga ada apa? Ada hak-haknya ya. Taib. Fatuaddiha kamilatan muwaffarah, lalu dia menunaikan secara sempurna dan utuh. Ini enggan banget. Bal tabi'atuha al-kasal, bahkan tabiatnya adalah malas. Wal mana', enggan lima alaihi minal huquqil maliyah wal badaniyah, untuk menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan, baik itu harta maupun badan ya. Hak badan ini ya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk, sujud. Maka salat itu ada aspek ibadah badaniyah. Kita harus berdiri menghadap Allah, kemudian rukuk, sujud ya. Kalau salat itu nyaris tidak ada maliyahnya ya. Iya kan? Kita itu kalau menunaikan salat itu mengeluarkan biaya apa? Ya paling pakaian yang kita pakai ini, tapi kan tidak tiap hari baru, ya kan? Atau mungkin kalau toh maliyah itu yang di luar sholat, kita sholat sambil mengantongi duit nanti untuk infak, ya misalnya. Tapi sholatnya itu sendiri kan aqwal wa af'al, ya. Taib. Nih males ini yang membuat apa? Membuat hidup kita ini kempos, tidak berisi. Masya Allah, seharusnya orang Islam itu ya kalau berhasil mengikis kemalasan itu, setiap hari, satu hari dia diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu kebaikannya tambah banyak mestinya ya, setiap hari. Jangankan setiap hari, dikasih waktu sepenggal subuh misalnya ya, ada orang itu dikasih waktu sepenggal waktu subuh ini, waktu fajar atau waktu pagi ya, dia tidak malas, dia tunaikan amalan-amalan masyru'ah, ibadah-ibadah yang disyariatkan di waktu subuh ya. Kemudian setelah itu waktu duhanya dia meninggal misalnya itu. Kalau tadi di waktu subuh ini dia masih hidup dan dia rajin, giat mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan ya, itu sebelum mati, sesaat sebelum meninggal ini, dia berhasil menambah kebaikan-kebaikannya yang nilainya itu luar biasa. Kalau kita melihat
memperhatikan tentang ganjaran ya ikhwatal iman ya. Ketika kita menghadapi suatu tantangan lebih ekstra, misalnya waktu subuh itu kan lebih sulit dibanding waktu zuhur. Ternyata di sini Allah lipat gandakan ganjaran ya, yang luar biasa. Padahal tantangannya ini sebenarnya tidak seberapa. Tapi Allah Asy-Syakur, Allah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih membalas amalan sedikit dengan balasan yang berlipat ganda. Ternyata melipat gandakan ganjaran yang luar biasa. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, nah, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan dunia seisinya itu nilainya berapa? Secara materi. Kalau berapa itu? Berapa Pak kira-kira? Pernah dengar nggak prediksi ini? Kekayaan orang 5 benua ini dikumpulkan jadi satu, itu ternyata kalah dengan 2 rakaat fajar. Ini menunjukkan bahwa orang Islam itu diajari dunia itu nilainya tidak seberapa. Maka ada amalan ringan, sholatnya ini tidak perpanjang-panjang, tapi fadilahnya. Mestinya orang Islam itu ketika dia tahu, punya ilmu bahwa rakaat al-fajr itu sedahsyat itu ganjarannya, ya, mestinya antum bayangkan, malasnya itu sudah bablas lah, hilang semua, berubah menjadi dia bersyukur kepada Allah ketika dihidupkan oleh Allah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ada semangat yang luar biasa berburu fadilah dari amalan sedikit tapi lebih baik dari dunia seisinya. Orang Islam itu mestinya kalau dengar kebaikan itu dia beringas istilahnya ya, apa namanya? Responsif, cepat, malasnya itu hilang. Ya, sholat subuhnya sendiri lebih apa namanya, seperti qiyamul, kalau berjamaah di masjid seperti qiyamul lail semalam suntuk. Ya. Di saat kita menghadapi rasa ngantuk, di saat kita mungkin ada malas-malas, Allah janjikan ganjaran yang begitu istimewa di waktu subuh itu. Dzikir ba'da shalah, dzikir pagi, kadang-kadang nambah seperti ini taklim. Masya Allah, sepenggal waktu pagi yang diberdayakan diisi dengan amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah, ya, dah bertambah kebaikannya. Nanti seandainya diberi kesempatan waktu duhur tambah lagi asar, begitu seterusnya. Itu kalau tidak malas. Tapi kalau malas, justru kewajiban-kewajiban ini terlantar semua. Pagi-pagi sudah menorehkan dosa besar, enggak sholat subuh. Ditambah lagi dosa besar nanti enggak sholat duhur. Itu kalau malas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dikalkulasi hasil dari orang malas ini, hasil apa namanya, kehidupan yang dia lalui itu adalah menumpuk dosa, numpuk dosa. Sementara yang berhasil melawan kemalasan ini, kebaikannya bertambah setiap saat. Ya. Kadang-kadang ikhwatal iman, nggak usah sampai di akhirat dulu ya. Di dunia ini antum bayangkan ada orang sama-sama hidup di suatu lingkungan, sama-sama dekat dengan masjid. Yang satu itu rajin ke masjid, yang satu tidak pernah ke masjid. Dalam waktu rentang 10 tahun. Asumsikan ini kita mengambil rentang waktu 10 tahun. Yang mondar-mandir ke masjid aktif, istiqamah ke masjid selama 10 tahun. Amalnya, langkah kakinya ke masjid itu sudah berapa? Asumsikan kalau 200 meter dari masjid, dia istiqamah pulang pergi 10 tahun. Itu kalau diakumulasi itu sudah mungkin orang itu sama dengan berjalan dari Sabang sampai Merauke 10 tahun. Langkah kakinya berapa ribu langkah kaki itu. Dan Allah menghargai hambanya ke masjid itu per langkah kaki. Masya Allah. Yang satu tidak pernah melakukan itu, yang satu rutin selama 10 tahun. Tidak ada, sama-sama tidak ada yang hilang dunianya. Bahkan bisa jadi yang rutin ini lebih teratur, lebih bagus hidupnya. Bahkan bukan mungkin ya, pasti lebih bagus seharusnya. Ya kan? Belum lagi, nah nanti berapa itu? Sholatnya berapa kali dalam 10 tahun? Dzikirnya, tabungan tasbih, tahmid,
takbir, tahlil 100 kali setiap selesai sholat, 500 kali sehari, akumulasi itu. Subhanallah, amalan-amalan yang tidak membuat kita sampai tidak istirahat, tidak membuat kita sampai tidak bisa makan. Alhamdulillah semua kerengkuh. Ya, ini gambaran tentang orang yang berhasil melawan kemalasannya dan orang yang berhasil yang memanjakan apa tadi? Kemalasannya. Maka al-kasal ya, itu satu sifat yang mengerikan. Oleh karena itu Rasulullah berlindung kepada Allah dari malas. Karena malas ini menyebabkan hidup ini nggak produktif dunia dan akhiratnya. Orang malas itu apa hasilnya? Dunia juga nggak dapat, akhirat apalagi. Termasuk bentuk kemalasan itu kan entar-entar ya, memanjakan entar gitu ya. Ya, antum yang berhasil meng-KO entar, tadi meng-KO, ya kan? Sampai akhirnya antum subuh sudah sholat, bahkan qobliyah subuh sudah sholat, ya kan? Sudah, subuhnya juga sudah, zikirnya sudah. Yang males sampai hari ini, detik ini, saat ini dia masih keringkel di tempat tidur. Nah, kayak apa itu? Nah, males-males, kelolat kalau orang Jawa bilang itu sudah bergerak kayak piton habis ini. Nelen sapi. Masya Allah. Sementara yang maka ihdaru min saufa. Ada ucapan seorang salaf. Ini ada di kitab, dikutip oleh Ibnul Jauzi di bagian akhir kitab Talbis Iblis. Itu ada yang menasehati kita yang ini, ihdaru min saufa. Waspada kalian terhadap entar. Fa innahu akbaru junudi iblis. Saufa itu adalah pasukan elitnya iblis. Berapa banyak orang itu diperdaya oleh iblis dengan entar. Maka dikatakan apa namanya? Akbaru junudi iblis. Kalau kita terjemahkan yang ini pasukan elitnya iblis. Berapa banyak korban saufa ini? Benar nggak? Bahkan kadang-kadang orang ingin melakukan kebaikan, nggak ada yang ngalang-ngalangin. Bertahun-tahun itu nggak terwujud gara-gara saufa. Entar. Akhirnya sampai mati tidak terrealisasi. Padahal tidak ada yang menghalangi, tidak ada orang seperti Abu Lahab atau Abu Jahal. Cuman dia memanjakan saufa. Salah satu yang membuat hidupnya orang mukmin kempos, tidak bermakna, tidak padat berisi dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah adalah malas. Taib. Maka hati-hati ya, ini harus kita ini. Taib. Illa man hadahullah, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, dan petunjuk ini juga tidak kita tidak kita song-song dengan males-malesan juga. Kalau kita butuh petunjuk ini juga kita song-song dengan apa? Dengan upaya, dengan ikhtiar, dengan doa, ya kan? Wa kharaja an hadzal wasf, keluarlah dari sifat aslinya ini ila wasfis samah bi adail huquq, akhirnya dia lapang ya, semangat untuk menunaikan hak-hak. Aslinya manusia itu malas untuk menunaikan haknya. Bahkan kadang-kadang hak orang tua saja. Ada nggak anak itu sukses tapi pelit sama orang tua? Banyak kan? Nah, berarti dia gagal menempa dirinya, masih memelihara sifat bawaannya sampai akhirnya seperti itu. Padahal kalau dia bermujahadah, mohon hidayah kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, kemudian dia serap agama ini, bisa merubah sifat bawaannya yang malas itu berubah menjadi semangat, yang tadinya pelit bisa menjadi dermawan. Makanya kalau dipikir-pikir ya, orang itu kalau muslim ya, dan menyerap agamanya itu pasti menjadi orang baik. Atau kalau kita melakukan proses pembelajaran, proses kajian terhadap agama kita ini, pasti kita dididik untuk menjadi orang baik. Ya. Kita itu kalau mempelajari agama kita ini secara teori, secara ilmu, pasti yang kita dapat itu kita dididik menjadi orang baik. Ya. Cuman kita ini yang kadang-kadang itu belum bisa menunjukkan jangankan kepada dunia, kepada tetangga dekat. Kita itu kadang-kadang tidak bisa menunjukkan bahwa agama Islam, ilmu yang saya pelajari di masjid ini adalah ilmu yang bagus-bagus. Ya.
Ya ini muskilah kita, problematika kita sekarang ini adalah bagaimana orang Islam itu mau mempelajari agamanya dan mempraktekkannya. Ya. Apalagi di satu sisi agama kita itu dibusukkan oleh orang-orang jahat, ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya. Sementara orang Islamnya juga tidak mampu menunjukkan bahwa agama saya itu tidak seperti yang kamu katakan itu. Ya. Kita itu sekarang untuk menjawab tuduhan-tuduhan keji terhadap Islam itu, Masya Allah. Ya. Berat banget, syubhat-syubhat, ya. Stigma-stigma tentang Islam. Ya. Itu benar itu. Berita bahwa kejuaraan bola di Qatar itu menyebabkan orang banyak masuk Islam. Benar itu. Benar. Masya Allah. Saya kaget kalau Islam itu baru bisa ditunjukkan lewat bola saja, begitu pesonanya. Bagaimana kalau Islam itu ditunjukkan oleh pribadi-pribadi muslim melalui perkataannya, melalui akhlaknya? Nah, itu baru bola disisipkan ada misi dakwah, membuat orang terbelalak. Loh, Islam itu ternyata begitu. Saya balik berpikir, itu kalau bola ini kan eventnya 4 tahun sekali kan? Kalau pribadi-pribadi muslim, apalagi orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang kaya itu, dia mempertontonkan Islam kepada dunia. Ini loh Islam, nah, yang benar-benar Islam. Itu kira-kira gimana? Islam itu akan laku keras sebenarnya. Ketika fitrah yang masih bersih itu bertemu dengan Islam, itu matching. Ya, ya agak ini juga ya. Ya Allah, orang masuk Islam kok melalui bola, kenapa enggak melalui apa namanya? Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti juga sarana-sarana yang lain ini, terutama dakwah itu ya, benar-benar ini apa namanya, membuat orang terperangah itu ya, kaget setengah mati. Ya Allah, Islam itu ternyata bagus begitu ya. Nah, karena memang selama ini ada orang-orang jahat yang menutup-nutupi kebaikan Islam, ada kan? Nah, banyak. Nah, kadang-kadang bukan orang luar yang menutup-nutupin ini, ada kadang-kadang itu orang bajunya juga baju sesama muslim. Ya. A'adanallahu jami'an min hadhil hal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.